to my YouTube channel again. Di episode I kali ini, kebetulan Rooms I ini lagi kedatangan teman I yang ini salah satu artis ibu kota. Amin. Ini dia teman aku, Bunga Suci. Halo. Say hello, I love her. Hai, I lovers. Gimana nih Bunga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat baik-baik aja ya pastinya. Bunga Suci. Bunga Suci ini nama kepanjangan nama asli lu apa sih? Nama panjangnya Suci Sri Lestari sih. Suci Sri Lestari. Terus kenapa lu bisa kasih nama Bunga Suci? Jadi bokap gue tuh suka banget sama BCL kan. Jadi waktu gue SD itu kayak di kontak HP-nya masih HP jadul kan dulu ya. Dia itu selalu nge-save namanya Bunga Suci Lestari. Jadi di save-nya tuh Bunga Suci Lestari. Dibuang tuh Sri-nya. Jadi kayak udah kebiasaan bunga gitu. Jadi nama panggungnya ya udah Bunga Suci aja. Nama panggung. Kamu artis panggung ya? Atau panggung sandiwara? Aduh, hidup udah di panggung sandiwara nggak sih? Gue mau ini nih pengen tahu sebenarnya Bunga Suci ini siapa sih? Yang gue tahu sih sekarang dia ini adalah salah satu winner dari Miss Popular season berapa ya? 3. Season 3 2023. 2023. Winner loh, gue undang lah ke sini lah, keren banget gak sih? Nah, sebelum lu ikutan ajang Miss Popular ini, lu ini siapa sih sebenarnya? Kegiatan lu tuh apa? Dan Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Enggak, jadi sebelum ke Popular itu emang udah terjun ke dunia entertain. Gitu. Cuman ya yang masih standar-standar lah gitu, belum. Entertainnya dalam bidang apa nih? Acting. Udah kayak sinetron, kamu FTV. udah. Wow, gitu, ternyata ada kita film. panggil artis sinetron, guys. Berarti kamu jago acting ya, guys? Sedikit, nggak jago, masih belajar. Terus apa yang memutuskan lu kan udah warawiri nih, berarti kan di sinetron kan? Udah warawiri di sinetron, udah nongol ya kan di FTV. FTV ya? FTV. Kayak gitulah ya, something gitulah ya. Kenapa lu mutusin buat join ke Miss Popular? Karena gimana ya, pengen nyoba dunia model aja sih. Pengen nyoba dunia model, terus ya aku lihat Popular juga oke kan. Oke. Jadi aku mutusin buat ikut Popular. Ajang Miss Popular. Ajang Miss Popular, dan ya alhamdulillah dikasih hadiah juga sama Tuhan, winner season 3. Season 3 loh. Selamat ya. Thank you. Terus abis lu kan udah dapet salah satu penghargaan winner nih. Kedepannya lu target lu apa sih untuk karir lu, yang kan lu kemarin tuh udah main sinetron udah. Sekarang lu mau merambah ke dunia model. Ya kan? Visi dan misi lu tuh kedepannya apa nih? Kan karena orang kalau udah menang ajang sesuatu itu sebenarnya bukan akhir dari perjalanan lu kan. Iya, itu betul. kayak ini batu loncatan doang dong. Kedepannya gue mau gimana nih? Kedepannya gue mau ngapain nih kayak gitu? Apa? Aku sih plannya tahun depan ya, aku mau belajar DJ. Nanti kayak Reva kan. Kamu mau belajar DJ? DJ itu artinya apa sih? Kepanjangan dari DJ itu apa sih? Dang dang. Joki bukan sih? Disc joki bukan sih? Apaan sih? Masih mending, dia masih tahu. Berarti dia calon DJ lah ya, Wan. Bener nggak sih? Bener ya? Bener dong. Kamu mau jadi DJ tapi kamu nggak tahu DJ itu apa ya? Mendingan kamu buka kamus dulu, bener nggak? Ya. Jadi plan kamu ke depan, kamu mau merambah karir lagi ke DJ? Why? Kan lu sekarang model, lu baru dapat penghargaan, ya kan? Kenapa sekarang langsung mau putar lagi ke DJ? Why? Ada alasan tertentu nggak? Selama aku masih bisa mencoba, kenapa enggak gitu. Jadi mumpung aku lagi semangat-semangatnya nih untuk mencoba segala sesuatu hal yang baru, dan kalau itu hal positif, kenapa enggak? Tapi lu suka? Suka sama musik? Suka, dan aku suka kerja juga sih orangnya. Jadi kayak pengen suka berkarya lah ya? pengen kerja gitu. Oke.
Terus DJ itu kehidupannya dunia malam loh, ya kan? Berbanding terbalik banget sama kayak lu artis sinetron, yang lu harus kayak lu sinetron harus syuting dari jam pagi gitu kan. DJ itu malam loh, kehidupan dunia malam, tidur lu terbalik, orang-orang bangun tidur lu baru tidur. Lu siap nggak sih dengan keadaan yang kayak gitu? Harus siap sih ya, karena kan gue udah mutusin buat milih pengen jadi DJ gitu. Nah. Jadi gue juga harus siap. Bahkan kan gue masih sekolah ya. Jadi jadi itu lu kayak masih jadi ada kayak dijalanin. kegiatan apa? Kuliah? Kuliah, masih. Ambil jurusan apa? Komunikasi. Kamu serakah banget ya. Semuanya ya. Mau belajar, tapi acting lu ada belajar nggak sih? Belajar. Kemarin sempat belajar di Prosa, sekolah acting gitu. Jebolan prosa guys. Tapi masih punya utang. Utang apa nih? Belum ujian monolog. Kau Masih harus belajar. selesai satu-satu dong kalau gitu. Iya. Harus tetap terus belajar sih apapun itu. Jadi ini belajar, itu belajar, selama semuanya masih bisa aku jalanin, insya Allah bisa sih. Tapi yang lu udah jalanin kan ini model sama acting ya? Dari kedua itu DJ kan lu belum ya? Lu belum tahu nanti jam terbangnya gimana. Yang udah lu jalanin aja ini model sama acting itu mana sih yang menurut lu lebih comfort? Sebenarnya gue itu lebih suka ke acting ya. Acting. Lu acting lebih enjoy. Iya. Acting lebih enjoy buat Lebih enjoy. lo. Oh, kenapa? Why? Bukannya model tuh enak melenggak-lenggok. Dapat duitnya gampang. Iya sih benar ya kan, cepet Ya kan? kerjanya cepet, duitnya lu cepet. acting lah, mesti nangis, bla 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 gitu kan. Nunggu time di tag-nya itu suka lama. Why? Gimana ya? Karena suka aja, emang dari awal itu aku suka banget sama acting gitu. Terus Kamu kayak suka kalau- berakting ya ternyata. Iya. Hati-hati sekarang mungkin dia lagi acting guys. Enggak. Nggak suka aja gitu. Dari dulu emang suka acting gitu. Oh, emang jiwanya jiwa seni ya. Tapi lu kalau udah kuasain acting, someday lu jadi DJ lu udah pasti bisa kuasain. Dan nervous, apa itu nervous? Iya. Kalau nervous pasti tetap Bener ada. gak sih? Lu DJ juga kan? Masih nervous gak lu? Kalau nervous pasti tetap ada. Barusan aja di sini. Oh iya? Padahal cuma ngobrol sama kamu kan. Maksudnya kita kan temenan gitu. Iya. Gak usah nervous, tapi tetap ada nervous. Kamu ini ya demam kamera ya? Demam. Karena kameranya ganteng. Oke, itu kan seputar karir kamu. Gue penasaran sih sama body lu yang sekarang ini. Kenapa? Ya body lu sih beda banget sih. Bener-bener beda. Tahu Dari banget ya dulu aku gimana? Ya dong, kan gue kenal nih bocah nih dari sebelum ikut populer, sebelum ikut acting nih Belum. gue. Tahun berapa sih? Ketemu dia lagi di nyari ceker ayam di tempat Iya. sampah. Tahun 2020-an ya? 2000 berapa ya? Ini zaman-zaman Covid sih gue kenal dia. 2020-an Lagi tes Covid barengan. Ya kan? Iya. Zaman itu dia lagi semok-semoknya loh. Cuma emang mukanya nih, emang muka berkarakter sih. Gemuk ya, maksudnya Gemuk ya dibilang, tapi gue nggak tahu sih waktu itu timbangan lu berapa, tapi beda banget sama lu yang sekarang. Iya, itu waktu pertama ketemu 68, 69 sih. Pernah segede itu, guys. 68, Iya. 69. Gila sih, gemuk banget ya dia ya. Dan sekarang berapa? Sekarang 47, 48. 48 itu kalau misalkan habis makan banyak, 48. Wow. Tapi normalnya di 46, 47. 20 kilo ya, 20 kilo ya? Iya. Beda 20 kilo ya? Apa yang menyebabkan lu waktu itu bisa gemuk kayak gitu? Kalian pasti penasaran kan sama rahasianya? Kasih Iya. tahu nggak? Lu gemuk 68, sekarang 48, 20 kilo lu. Apa dong rahasianya? Bagi-bagi dong. Ya, oke. Jadi dulu itu gue suka konsumsi obat diet kan. Banyak banget obat diet yang udah gue konsumsi. Tapi kayak ada mungkin beberapa yang berpengaruh gitu, turun sekilo 2 kilo. Tapi after lo kayak berhenti, itu baliknya bisa lebih dari itu. Rebound gitu. Parah banget. Terus ganti produk sampai pernah jualan juga. Jualan apa? Jadi ada satu obat diet yang cocok di gue, terus banyak teman-teman yang pengen gitu kan. Terus ya udah gue jadi kayak resellernya gitu, gue jual lagi. Tapi beberapa bulan kemudian obat itu udah nggak ampuh lagi.
Oh, karena udah keseringan dipakai gitu. Dan Iya. itu terus-terusan lo harus terus-terusan Iya. minum itu. Jadi kayak kecanduan gitu gak sih? Pil kayak apa gimana bentuknya? Kapsul dia. Oh. Dia kapsul. Nah, jadi dari situ udahlah mutusin berhenti dan berat badan naik sampai ke hampir 60, enggak sampai ke 69 lagi sih. Cuma 58, 59 kayak gitu. Terus aku lihat temen aku. Nah. Badannya itu oke banget. Siapa coba? Dia. Badannya dia itu bener kayak kecil banget terus Gue kan nanya. minta rahasia dia ya, ngapain dia nyontoin gue. Ya emang gitu, emang dia kan lebih kecil dari gue, jadi gue nanya-nanya dong ke temen gue kayak apa sih gitu rahasianya gitu-gitu. Ternyata rahasianya itu ikut program. Nah, jadi tanya-tanya dong programnya kayak gimana, nama programnya itu Fat Loss. Fat loss Fat program. loss, iya. Oke, jadi selama ini yang udah lu lakuin dengan obat diet itu namanya bukan fat loss programnya, lebih ke weight loss ya? Oh iya sih, weight loss. Weight loss. Lu tapi loss, ya. dari 68 itu kan lu berhasil turun dong? Turun dong. Berhasil turun tuh 10 kilo tuh, Turun. ke 58 tuh. Iya. Ya. Dan itu kan programnya cuma 3 bulan ya. Sekarang itu berarti udah 4 bulan, sebulan lebih ya dari gue lulus fat loss. Makan banyak pun kayak nggak naik lagi. Jadi ini anak lulusan TWS, guys. Waktu awal-awal gue ketemu dia gemuk, waktu dia audisi Miss Popular pun dia gemuk, dan dia coba kepoin gue karena dia ngiri sama badan gue yang Wow ya kan. ya, karena sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik kan kita harus berbagi, bener gak sih? Dan keiriannya dia ini kan iri yang dalam hal positif ya. Dia iri ngelihat orang lebih baik dan dia pengen lebih baik lagi. Bukannya menjatuhkan tapi dia pengen lebih baik lagi. Dia iri yang positif sih menurut Iya, gue. jadi gue mikirnya kayak Reva bisa, kenapa gue enggak gitu. Iya, makanya gue tanpa berpikir panjang langsung gabung dan ya hasilnya seperti yang kalian lihat sendiri. Beginilah bentuk badan Sebelum aku sekarang. waktu lu dapat penjelasan soal fat loss program ini, lu nih ada keraguan gak sih? Ada keraguan atau gimana? Kan secara lu nih udah pernah coba diet cara-cara, ya gue nggak tahu lah ya karena gue nggak pernah diet ala-ala kayak gitu, dan lu rebound. Jadi kan harusnya lu kayak ada, gue ntar kayak gitu rebound lagi nggak sih, ntar gue balik lebih gendut lagi nggak? Ada nggak sih keraguan kayak gitu? Enggak sih. Karena gimana mau kayak ragu gitu ya. Sedangkan kayak coachnya aja kayak Kak Kelly, aduh ya Tuhan. Terus bukti nyatanya udah di depan mata gitu, jadi nggak ada keraguan. Iya nggak sih? nyata ya kan? Iya, bukti nyata di depan mata gitu. Terus Kak Kelly-nya kayak gitu, wah udah nggak Jadi ragu. lu karena lu lihat contoh yang emang udah jadi gitu kan, dan lu langsung yakin sama itu program. Iya, langsung yakin, terus emang nggak pikir panjang, langsung gabung. Dan menurut lu mahal nggak sih fat loss programnya? Menurut gue sih itu worth it ya, kalau menurut gue. Why lu bilang itu worth it? Ya sekarang gini ya, kalau misalkan beli obat diet misalkan harganya 350.000, dipakai 2 minggu, terus dikali tuh berapa minggu kita diet, turunnya berapa kilo, abisnya jutaan juga ujung-ujungnya. Terus kita juga nggak tahu hasilnya itu kayak gimana. Dan fat loss ini menjanjikan banget. Kayak gue langsung nyoba aja tuh tanpa mikir apapun, tanpa ada ragu-raguan, dan hasilnya emang se-worth it itu gitu. Jadi menurut lu nggak mahal lah ya, dengan price yang segitu, dengan keuntungan yang lu dapat dari apa sih keuntungannya apa sih selain lu dapat body goal banget loh, ini body model Victoria's Secret loh. Enggak, belum. Loh dia, gila gue lihat ininya ya udah keren banget sih. Ini bisa naruh koin di sini guys. Tuh ya kan kayak apa sih selain lu dapat body goals nih apa gitu? Jadi lebih sehat juga sih, terus fresh karena kan tidur juga teratur banget, kayak 8 jam sehari itu udah pasti tidur, terus makanan juga dijaga, pokoknya merasa lebih sehat aja. Apa yang lu dapetin selama 3 bulan program? Banyak banget.
Awalnya kan gue itu nggak bisa bangun pagi ya. Tapi dikarenakan gue harus breakfast pagi, jadi gue udah kebiasaan bangun subuh sekarang tiap hari. Oh iya? Iya. Tidur jam berapa sekarang? Tidur jam 10 itu udah ngantuk. Oh, gimana kamu jadi DJ, Say? Harus bisa sih. Gak apa-apa, itu harus semua bisa. ntar ada masanya, itu semua ntar ada. Yang penting bisa ngatur waktunya aja. Iya benar. Terus after lu lebih sehat, sebelumnya lu ngerasa badan lu banyak sakitnya? Atau gimana? Gampang pegel-pegel, dikit-dikit meriang lah, dikit-dikit inilah, itulah, asam lambung lah. Banyak banget ya, Say. Pokoknya banyak banget berasanya kalau dulu, tapi kalau sekarang enggak. Padahal kan makan bisa dibilang dikit ya, beda sama dulu yang dalam waktu 1 jam itu bisa pesen makanan di Gojek ada 3 jenis atau 4 jenis kan, nggak kenyang-kenyang. Sekarang itu makan dikit banget tapi nggak pernah sakit. Oh iya, karena metabolisme tubuh lu udah ini. Terus apa aja sih yang lu dapet selama lu program tuh, lu dapet apa aja? Dari kan lu dapet coach juga, terus dapet apa aja? Banyak sih, kayak dapet suplemen juga, terus dapet pengetahuan baru tentang kayak memilih makanan yang baik dan benar untuk kesehatan. Pokoknya banyak deh. Pola hidup juga jadi lebih sehat ya? Iya, pola hidup sehat. Oke, jadi nggak menyesal dong? Enggak sekali. Pasti banyak banget di luar sana yang iri atau pengen banget badannya bagus ya kan. Dan alhamdulillah udah mulai normal kayak gini. Itu seneng banget sih. Gue sih ya kalau gue kan emang pada dasarnya emang suka ngasih tahu orang sesuatu emang yang benar bagus. Tapi kan ada nggak semua orang pro dengan apa yang kita ingin. Lu pernah dapet temen yang nanggepin pas lu mau fat loss program nih, ada nggak temen lu yang kayak, ngapain sih lu ikut gituan? Oh ntar juga lu gemuk lagi. Ada nggak yang negatif kayak gitu, yang kontra sama lu mau ikut program ini? Enggak sih. Nggak ada? Karena lu nggak tanya-tanya orang mungkin ya? Enggak, karena emang gue tuh kayak nggak suka share-share kayak gitu. Lo tau sendiri kan, gue kayak temennya dikit gitu. Mungkin temen banyak, cuman yang bisa ngobrol kayak gini itu emang enggak. Tapi abis ini banyak orang yang ini nggak sih? Yang nanya ke lu, body lu kok bisa jadi kayak gini? Banyak gimana? banget. Kalau yang nanya banyak banget yang nge-DM. Soalnya kan teman-teman di Instagram itu kayak banyak banget yang tahu badan gue dulu kayak gimana, kayak lo kan. Jadi mereka itu kaget, kok bisa sih gitu. Celana aja dulu itu sempet nggak muat loh, 30 lebih ke sana. Sumpah nggak muat. Sekarang 27 aja masih dikecilin. Udah belanja ke Zara Kids belum? Udah Kalau gue sih sekali. Kayaknya baju gue Jangan muat. di-spill ya itu, tit. Baju gue muat di anak gue. Gue sih udah beli kemarin baju golf gue udah baju golf gue udah ukuran kid. Wow. Karena gue nyari yang ukuran S dewasa pun masih longgar. Longgar ya kan? Ya, karena gue kan, karena body gue yang kayak gini, gue pengen ngepres kan. Meskipun even gue mau golf, gue apa sih kok ini gombrong gitu, kayak udah S gitu. Jadi gue ngambilnya ya udah ukuran yang kids. Jadi dulu itu kan gue nggak suka pakai jeans ya, karena kalau orang gemuk pakai jeans kayak aneh gitu. Tambah Makin gede sih, tambah kelihatan gede. Tapi sih. karena suka belanja, tetap beli tuh, berusaha kayak dimasuk-masukin, tapi tetap nggak masuk. Nah sekarang saat gue udah kurus kayak gini, itu longgar semua, dan tahu nggak sih kayak sampai segini kayaknya dikecilin. Karena sayang banget guys, kayak celananya masih baru, celananya masih baru, terus mau dikasih ke orang, gue aja belum sempet pakai gitu loh. Nah sekarang puas-puasin deh tuh, diacak tiap hari mau pakai celana yang mana, gue udah kecilin semua. Jadi efek samping dari fat loss program apa nih? Dari tadi kan ngomong enak-enaknya aja kan. Efek sampingnya apa nih guys? Efek sampingnya apaan ya? Efek sampingnya apa ya? Kalau menurut gue sih, efek sampingnya gue jadi pengen belanja mulu. Ya? Soalnya baju semua kegedean, even itu gue pakai gesper. Menurut gue sih efek sampingnya itu ya. Kalau even gue pakai belt, kan lo kalau udah pakai belt, pakai jeans dan lo pakai belt, ini kan jadi begini kan, beltnya kan jadi begini kan, karena yang tadi longgar gitu, beltnya kan jadi gini. Terus oke lah, gue beltnya gue akalin di belakang gitu kan ya.
Tapi kan orang yang merhatiin, ih celananya kegedean. Pinjem ya, caranya pinjem. Gue sering banget kayak gitu. Kalau menurut gue itu salah satu efek sampingnya. Jadi gue mesti belanja lagi Oh, iya? ukuran kids, ukuran XS. Kalau gue enggak sih, gue kayak lebih suka. Kalau lu malah happy kali ya, ayah mau belanja lagi dong, baju pada kegedean. Jadi lebih suka pamer aja sih ya kan. Oh, efek samping Efek setelah samping. program. Kenapa suka pamer? Karena Ya masa udah nggak dipamerin pede. ya kan? Susah payah loh. Iya. Susah nggak sih lu ngikutin programnya selama 3 bulan itu kan kayak lu harus kayak disiplin kayak gitu kan, dan emang habit lu tuh emang bener-bener diputer kan, kayak yang darinya lu kayak makan segala macem kayak gitu, terus lu mesti diatur-atur sama coach. Menurut lu gimana sih? Ya awalnya pasti kaget dulu dong kan. Tapi after semingguan, 2 minggu udah mulai terbiasa, jadi masih it's okay aja sih. Udah ibarat kata udah terbiasa, udah oke. Jadi beratnya itu di seminggu 2 minggu ya? Seminggu 2 minggu karena masih kaget aja. Yang tadinya biasa makan banyak, tiba-tiba Dan lu kayak diatur-atur gitu, kayak mesti laporan apa, Terus gitu. untungnya kan di sini tuh nggak harus makan sayuran dan tidak harus makan buah juga. Itu hal yang gue suka banget sih. Gue kan nggak suka sayur, gue suka buah. Dari vitaminnya itu udah ada vitaminnya itu dari A sampai Z udah ada di Udah ada, suplemen itu. benar-benar. Jadi even lu nggak suka sayuran, yang penting lu makan sesuai pola aja, lu gizi lu udah dapet. Gitu kan. Terus kalau misalkan ngeh juga nih ya, duduk itu kan biasanya suka bongkok gitu ya. Kalau abis fat loss itu kayak Postur dengan tubuh- sendirinya aja gitu, kayak pengennya gini terus. Karena lu udah badan lu udah lebih kayak kuat gitu, dan Iya. tulang-tulang lu pun udah lebih kuat. Jadi kayak begini lama pun lu, kalau dulu kan kayak begini lama kayak Iya, kayak gini agak lagi capek bongkok. gitu kan. Jadi kan itu jadi bongkok kan. Sekarang enggak. Terus nih kalau duduk yang masalah itu pasti di sini kan. Ini aduh tolong maaf longgar. Ini longgarnya segini loh 4 jari dan ini itu udah dikecilin. Ini udah lu kecilin. Ini udah gue kecilin. Gila sih guys. Ini udah gue kecilin dan ini masih longgar banget. Tapi ada yang bilang lu kekurusan gak sih? Ada, karena kan mungkin orang-orang biasa lihat gue itu semok ya, semok. Semok. Ya, jadi pas gue kayak gini itu mereka kayak minta tambahin lagi, naikin katanya. Misalkan kayak 50 kilo aja gitu, jangan terlalu kurus. Dan lu gimana ngeresponnya? Atau kalau gue sih emang ini ya, jangan kekurusan Reva, kamu. Tapi emang target gue kan emang gue pengen body Blackpink ya kan, meskipun gue bukan Blackpink, seenggaknya gue body lean-nya gue dapet. Kalau gue kan emang begitu kan, gue suka tipe yang kayak gitu. Oke. Jadi ya bodo amat lu terima atau enggak, ya gue suka bodinya kayak gini gitu. Oni ya. Oni. Kalau gue sih kayak gue kan kerja di depan kamera ya. Terus kalau misalkan di kamera itu badan gue itu bertambah 5 kilo ya, 5 kilo atau 10 kilo sih Kak? 5 kilo ya? 5-10 kilo gitu. Jadi kalau misalkan gemuk, bakal lebih gemuk lagi. Lebih lebar. Iya, jadi di kamera kalau tuh untuk bakal di lebih kamera kecil itu udah bagus banget. Cuma emang kalau misalkan dilihat langsung mungkin kok kayak kekurusan gitu, padahal enggak. Ini oke sih. Kalau untuk cewek pasti pengennya badannya yang kecil-kecil nggak Ya sih? apalagi lu di dunia modeling ya kan, yang ibarat kata perputarannya di kamera. Jadi di saat gue kalau pakai baju yang harus ngetat atau kayak gimana, itu kayak gue nggak perlu khawatir tentang perut gue yang sering bergelambir gitu kan. Kalau bisa sobek-sobek gitu, kayak roti sobek kan. Tambah keren dong. Iya. Nah, tadi kan ada bahas-bahas sentil-sentil soal ayang nih. Ayang. Bunga Suci ini udah punya ayang belum sih? Kasih tau nggak ya? Aku single. Oke, sekarang kamu single ya. Singlenya kamu ini punya target pengen punya ayang nggak sih dalam waktu dekat? Enggak deh ya. Kerja dulu, sekolah dulu, cari uang yang banyak, cari ilmu yang banyak. Jadi tapi even nanti lu ke depannya pengen punya pacar, pasti dong pengen punya pacar ya kan. Kriterianya kayak gimana sih? Kriterianya si pacarnya si Bunga Suci ini yang bisa meluluhkan hatinya nanti. Nggak muluk-muluk ya. Yang selalu ada aja sih. Yang selalu ada buat gue, terus nerima gue yang kayak gini. Jadi ayangnya kamu itu harus selalu ada dalam hal Apapun.
Apapun. Apapun pokoknya ada di saat kalau lagi sedih, lagi seneng, lagi Kalau pokoknya orang sinetron yang ngomongnya gini lah, yang drama ya. Kalau gue sih kalau ditanya selalu ada. Mau shopping ada. Mau holiday ada. Wah, helikopter. Gak ada. Gue nggak semuluk-semuluk pengen helikopter juga sih. Ya ruko 1 boleh lah. Ya, sama aja. Nah, terus gue mau tanya soal visi sama misi lu. Sekarang kan kayak udah model udah, sinetron udah. Terus sekarang kan mau DJ, ya kan? Lu udah kebayang nggak sih cara ngebagi waktunya kayak gimana gitu loh? Kebayang sih, jadi kayak mungkin Kuliah. mungkin kedepannya untuk syuting itu gue cuma mau ambil kalau film sama stripping ya. Kalau stripping udah pasti ya, semua orang pasti udah Jadi pengen selama banget ini kalau kayak stripping. cuma FTV gitu FTV ya, kayak kalau FTV kan 3 hari 4 hari selesai. Terus sinetron juga gue kan masih kayak bintang tamu gitu, paling 3 hari 4 hari kayak gitu juga. Nah kalau misalkan film biasanya kan 2 minggu atau seminggu kayak Jadi gitu. lu mau yang kayak lebih lama durasinya? Lebih gitu lama, ya? iya. Cuannya lebih banyak ya, Wak? Iya benar, apalagi stripping ya kan, siapa sih? Tetep ya, cewek yang ngomongnya cuan. Cuan, iya. Nah setelah itu mungkin kalau photoshoot kan bentar ya kerjanya. Jadi photoshoot tetap gue ambil, itu masih bisa. Dan DJ juga even kalau nanti ya, kalau misalkan udah pinter nih DJ-nya udah kayak dia ya kan, yang jam terbangnya udah tinggi banget gitu. Ya Allah, saya terbang ntar guys. Belum banyak guys. Terus Mungkin diambil di dalam kota-kota gitu. Kalau misalkan weekend baru ambil di luar kota. jadi Kalau berusaha sebisa mungkin mengatur jadwal dengan iya. tepat lah ya. Terus kan semester 2 kuliah nggak terlalu sibuk juga, beda sama semester 1 yang wow. Dengan body yang udah body goal kayak gini, apa-apa super pede, ya kan? Iya dong. Jadi bersanding sama teman-teman di kampus itu kayak ya udah seumuran aja gitu. Aslinya lu umuran berapa sih? 17,5. Nggak ada lah, dengan umuran aja 18 tahun. Berapa ya? Sama kayaknya, Berapa? sama lo. Gue 40 tahun loh. Gak ada yang percaya sayangnya. Gue 40 tahun loh ini loh. Gue Berapa? 28. 28 tahun udah usia yang cukup matang sih kalau buat kata orang tua buat menikah. Tapi berbeda dengan teman saya yang tadi, dia masih pengen meniti karir. Lu tuh pengen punya apa sih dari karir lu? Ya tentunya sebenarnya kayak nyiapin untuk bekal aja ya buat kehidupan. Banyak, bekal lontong, Buat kehidupan. bekal nasi kotak. Buat kehidupan kedepannya. Harus spesifik dong, apa gitu kan. Apa target lu, dari lu pengen gue mau meniti karir dulu, mau ini. Goal lu apa? Goals lu tuh apa? Lu mau belajar DJ lagi, goals lu apa? Apakah lu pengen gue mau meniti karir dulu, gue pengen jadi independent woman. Waktu ntar gue ketemu gadunnya yang tajir. Gadun ya. Apaan tuh? Yang ada di lontong sayur. Enggak sih, jadi gue itu masih banyak banget cita-cita ya. Bukan cita-cita sih, keinginan ya yang belum gue bisa capai. Gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil idaman gue, terus Rumah gue di mana? di Jakarta sih. Tepatnya di mana? Lah harus tepat. Jadi goals lu tuh harus divisualisasikan. Kelapa Gading sih. Oke. Soalnya gue rasa di situ macet jarang banget. Beda kalau di selatan kan macet banget ya. Gue itu nggak suka, benci banget sama macet, sumpah. Lebih baik gue jalan kaki kayaknya kalau daripada macet-macetan. Anak utara guys. Anak utara, nggak apa-apa deh ya pinggiran di utara. Oke, abis itu mobil. Lu pengen punya mobil apa sih? Enggak, gue enggak. Pokoknya bukan BMW, bukan Mercy atau apalah yang biasa didemenin listrik aja cewek-cewek. Enggak. Ada lah mobil. Mobil angkot. Mobil harus jelas juga dong. Lu cita-citanya Mobil bis kali ya biar ke bawah sekeluarga. bener. Orang bilang mobil pintu 2 itu mobil orang pelit, bener gak sih? Iya, orang cuma bisa 2 orang yang masuk. Iya bener. Ya kan, mendingan mobil orang kaya itu mobil bis.
mobil gede, mobil bis. Bisa nampung banyak orang, bisa buat pakai nyari duit juga. Terus apa lagi goals lo? Banyak lah. Dan kira-kira lu mau dapetin itu dalam waktu berapa lama? Mungkin 3-4 tahun ke depan. Oke. Ya, Nanti- kalau lebih cepat ya alhamdulillah ya kan. Oke, 3 tahun lagi kalau podcast gue makin rame kita panggil dia lagi ya. Udah bisa dapat belum itu dia yang jadi goalsnya dia? Doain ya. Nah, berarti kita doain ya setelah tadi ketiga goals dia yang tercapai, salah satunya kita undang lagi di podcast ini. Kita Oke. kulik gimana sih cara dia dapetin goalsnya itu? Apakah dengan cara jaga lilin? Ya. Waduh. Dari tadi ngomonginnya berat-berat mulu ya, goals lah, visi lah, misi lah ya. Ringan-ringan ke. Berat badan udah nggak seberat dulu ya kan? Lu nih 28 tahun pasti dong ada hal yang pernah lo lakuin yang menurut lu paling bad, paling buruk. Ceritain dong sama gue, Eza. Banyak banget ya. Aduh, apa ya? Saking banyaknya jadi bingung. Paling bad lah, paling bad entah itu kelakuan terburuk lu yang lu kayak gue nggak bakal ngelakuin itu lagi dan gue janji sama diri gue kok buruk banget ya kayak gitu loh. Lu pernah ngelakuin hal kayak gitu nggak? Mungkin yang paling buruk dalam hidup gue itu pilih temen sih kayaknya ya. Pilih temen. Iya, itu Salah aja pilih sih. temen. Salah pilih temen. Kalau yang lainnya ya masih hal-hal yang wajar kali ya. Dan lu ngerasa itu kesalahan terbesar lu salah pilih temen. Ceritain dong. Loh iya dong. Cerita tuh jangan setengah-setengah dong, ceritain dong. Enggak, jadi kenapa sekarang gue kayak seperti yang lo tau sendiri, gue kan kayak nggak punya temen ya, temen banyak cuman nggak yang intens banget gitu, kayak cuma say hi Berarti aja lu gitu. pernah trauma sama sesuatu lah ya. Iya, jadi karena gue itu orangnya kan gampang akrab sama orang ya, gampang akrab, terus gampang percaya, terus gampang sayang juga kalau udah berteman nih. Jadi gue Oke. kayak gak punya batasan gitu. Sebenarnya bukan salah temen gue nya, Karena tapi elunya yang gue nya, iya. Jadi gue yang membuat hubungan gue sama dia jadi toksik gitu. Jadi sebenarnya salah gue. Makanya Toksik gue, apa sih temen lu waktu itu? Sampai lu ngerasa gue salah kayak berlakuin dia kayak gini gitu. enggak sih, Setoksik apa? jadi kayak gue terlalu terbuka aja semuanya tentang apapun itu. Dan lu ceritain semua semuanya. ke dia gitu. Rahasia-rahasia lu. And then dia bongkar ke pacar lu. enggak juga. Enggak juga. Jadi Terus? intinya kayak gue nggak ngebatasin dia tentang apapun itu. Bahkan tentang kayak password, HP, ATM itu semuanya dia tahu dan ternyata itu salah. Malah dimanfaatin. Kayak password ATM berarti tabungan lu dikuras semua dong? Enggak juga. Jadi di saat kayak gue ganti, dia jadi marah. Kenapa diganti apa segala macam, padahal kan gue punya hak. Terus di saat gue mau berusaha bikin pagar lagi tuh, biar nggak diterobos masuk. Kenapa lu? Tapi dia nganggapnya gue berubah, padahal kan emang seharusnya nggak boleh kan kayak gitu. Harus ada batasan-batasannya. Iya kan, bener gak sih? Kenapa lu ngerasa tiba-tiba lu mau ngerubah password terus tiba-tiba lu harus ngerasa harus ada pagernya kayak gitu? Kenapa? Karena ada sesuatu yang mencurigakan dari temen lu? Karena gue udah kayak ngerasa capek sendiri gitu loh. Kok kayak ada yang salah, kok ada yang aneh gitu. Ini kenapa ya? Kehilangan gitu. sesuatu kah? Atau Enggak, dari sifat sih. Jadi kayak sikap Dia sama lagi sifat. lebih Jadi dia kayak lebih, iya. Dia kayak ngekang gue dan gue itu kayak seolah-olah harus nurut aja gitu sama dia. Terus gue mikir kayak, kok gini ya? Apa yang salah gitu, apa yang salah? Terus gue kayak konsultasi lah gitu, cerita-cerita, ya gue punya teman gini dan dia ngasih tahu katanya coba dia bangun lagi pagar yang udah lo rusak sendiri gitu. Jadi gue coba tuh, tapi ternyata tanggapannya lain. Dia ngiranya kayak gue berubah, jadi curiga iya. gitu ke gue Lo gitu. kenapa password semuanya dirubah apa segala macam. Terus gue kayak ngerasa bersalah gitu dong, kayak oh iya ntar gue ganti lagi gitu. Padahal sebenarnya gue nggak salah, emang Iya. harusnya dari awal gue kayak gitu. ya jangan terlalu inilah ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu sih udah ada kejadian sesuatu yang kayak gue ya, misalkan gue ada asisten yang kan kartu semua gitu kan, kalau gue ini dia yang transaksi atau apa. Tapi kan gue juga sambil pantau kan,
kalau gue udah mulai kehilangan sesuatu, berarti itu kan kayak warning kan buat gue. Nah itu baru gue kayak ganti gitu kan ya. Kalau gue enggak, dia enggak gitu. Dia baik, dia sayang sama gue, tapi guenya yang salah gitu. Terus lu masih berteman sama dia sampai sekarang? Masih. Oh. Cuman udah Sorry ya kalau yang ngerasa peace. masih aman kok. Enggak apa-apa. Selama 28 tahun ini udah berapa kali pacaran, guys? Aduh. Yang kehitung aja. Yang nggak kehitung mah nggak usah. Aduh, berapa kali ya? Nggak tahu deh, skip deh ya. Iya, kalau nggak punya pacar yang punya mantan yang paling berkesan nggak? Bukan yang terindah lah ya, karena yang terindah apa? Tidak akan jadi mantan. Ya, berkesan ya? Yang berkesan, mantan yang berkesan buat lu apa? Siapa? Enggak sih, gue nggak suka nginget-nginget mantan, jadi udah semuanya nggak ada yang berkesan. Kasian banget sih Udah mantan-mantannya bunga. Siapa suruh jadi mantan? Kenapa nggak dipertahanin? Kasian banget sih lu nggak ada yang berkesan. Oke, yang menjengkelkan deh kalau kayak gitu. Banyak. Banyak gila. Banyak. Nasibnya jelek banget ya. Gue tanya temen gue yang lain yang menjengkelkan satu apa? Ada lagi satu, ini banyak ternyata. Maksudnya banyak itu lebih dari satu tapi nggak banyak-banyak banget juga. Jadi Klarifikasi. Apa yang menjengkelkan, yang paling nyebelin gitu lah, sampai paling nyebelin. mengakibatkan lu tuh putus gitu. salah satunya sih kayak ngekang gitu sih ya. Oh, ngekang dalam hal? Apapun. Berteman, terus gue itu kan gak suka kalau direwelin ya. Kalau misalkan lagi jalan, kok belum pulang apa sebenarnya? Gue gak suka, itu menurut gue kayak menyebalkan banget. Nyebelin banget ya, berarti lu kayak ngerasa gerak-gerik lu tuh kayak selalu dicurigain gitu kan. Sedangkan gue itu sukanya kalau hubungan ya udah lepasin aja gitu, jangan dikekang. Toh gue juga tahu diri gitu. Tapi even kalau lo misalkan ngekang gue pasti berusaha berontak tuh. Mau itu bohong kah? Cewek tuh semakin dikekang ya semakin berontak. Lu taruh aja GPS di HP-nya. Kalau nggak lu sadap HP-nya. Kalau taruh GPS gue bakar tuh orangnya. Lu nggak usah ngekang-ngekang dari visual atau apa, lu kabur dia. Yang mau HP baru nggak, iPhone 15 Ya. lu setel dulu ada buat para cowok-cowok yang nggak mau ngekang secara belak-belakan. Iya, benar-benar. Cewek sekarang dikasih iPhone keluaran terbaru kan, lu mau ayang, lu nggak tahu dalamnya udah di setting. Curhat guys. Ya. Oke, so jadi kedepannya lu udah untuk tahun ini ya, tahun 2024 ya, dia udah mau merambah jadi DJ, udah mau apapun itu yang mau lu lakukan, semoga semuanya bisa berhasil. Amin. Semoga tahun depan bisa semakin gemilang karirnya, semakin sukses. Dan gimana ngobrol lagi soal Fat Loss program untuk kedepannya gimana nih? Lu masih tetap mau mempertahankan body lu yang kayak gini gak sih? Tentunya masih dong, terus harus cara dijaga dong kan. Pola hidupnya tetap masih ngikutin dari program kemarin. Tapi rencananya mau ikut program selanjutnya. Oh, ada program lanjutan? Ada dong. Biar apa, kan body lu udah keren. Lu kan udah bagus skinny body. Nih ya. Body goals udah dapet, ya kan? Mau lanjutan apa lagi? Lu gak sayang duit. Nyari duit kan susah. Bisa pro dan kontra tuh selalu ada. Kontra kan kayak gitu. Iya. Gini, semakin bertambahnya umur, badan, muka itu udah pasti kayak ada perubahan dong ya. Oke. Dan untuk sebagai wanita, kita harus pintar-pintar jaga aset ya untuk wanita, apalagi wanita single. Apalagi lu di entertain ya kan, yang dijual body lu. Iya, body, muka, pokoknya. Jadi gimana caranya gue bisa jaga badan gue Jual tetap diri kayak gini dalam hal positif. Ya guys. Jualan, kita kan jualan, bener gak sih? Jualan body lo. Iya. Sekarang lu mau warawiri di TV, lu mau cekrek-cekrek sama fotografer, body lu kayak gembala sapi, gimana ceritanya? Iya, orang kan pasti lihatnya dari body dulu. Mana?
Ya terus gimana? Mau program lanjutan apa? Ada program apa? Ais, penasaran ya? Penasaran dong. Ada dong. Jadi sebenarnya programnya itu banyak kan. Oke. Tergantung kebutuhan gue nanti programnya apa. Ada anti aging, ada riset apa, pokoknya banyak. Pokoknya nanti tungguin aja program apa yang mau gue jalanin, terus nanti gue spill deh ya. Jadi kalau ntar ada temen-temen lu yang kepo nih sama lu nih gitu kan, lu bisa kayak gitu gimana sih caranya? Apa yang bakal lu lakuin? Iya, gue pasti kasih tahu. Oke. Karena yang gue juga bakalan seneng banget kalau misalkan ada orang lain yang ikut program dan nantinya dia juga bisa merasakan efek dari program Lu itu. nggak takut ntar yang body goals banyak saingan jadi lebih ketat? Enggak dong. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu, malah gue seneng tau lihat cewek yang bodinya bagus. Jadi mereka itu pede gitu. Gue suka, gue bukan tipe orang yang irian, Iya. maaf. Iri dalam hal positif boleh. Iya, kayak dia aja gue iri sama dia, badannya bagus langsung gue ikutin. Iya. Ya kan, bukan kayak Jadi nyinyir, apaan sih gitu. Ikutinnya dalam hal-hal yang positif lah perlu diikutin lah ya, ya kan? Iya. Orang bisa punya body goals, kenapa lo enggak, ya kan? Iya dong. Modal kita mau dapet cuan lebih banyak, ya kita harus modal dulu. Benar, Bener enggak? benar. Ketimbang lu apa tuh yang oh iya gue lupa lu mau tanya sama lu soal liposuction. Lu sebelum tahu program ini lu ikut-ikut weight loss fat loss kayak gitu, lu pernah nggak sih kepikiran sama liposuction? Kan sekarang tuh lagi booming banget tuh sampai ada yang meninggal gitu kan di meja operasi kan. Jadi sebelum gue kenal sama fat loss, gue tuh pernah disaranin buat Lipo. iya, kayak gitu, sudah lemak ya kan. Gue udah nanyain ke beberapa dokter dan itu harganya mahal banget, jauh lebih mahal dari harga program gue. Dan itu hampir deal. Oh iya. Iya, karena menurut gue kayak ya udahlah ya, orang artis juga banyak kan yang kayak sedot lemak apa segala macem. Tapi untungnya gue terselamatkan sama fat loss sih. Itu udah hampir deal. Harganya mahal banget. Apa yang mau lu lipo dari badan lu gitu tuh? Perut sama paha. Oh, tangan lu nggak ngerasa gede waktu itu? Sebenarnya gede, tapi masih kalau lengan kan kayak tukang pukul ya dulu. Cuma mungkin kalau lengan masih bisa olahraga tipis-tipis atau Lemak apa sih? tangan lebih susah loh kan, kalau lemak tangan tuh biasa lebih susah kan Oh iya. biasanya, tapi nggak ada lah, udah sekarang ini udah. Udah enggak, iya. Dulu itu paha yang parah banget sih kan. Paha sama Iya perut. iya gue lihat sih. Karena ya mahal banget. Jadi dulu itu gue Lu mutusin mengurungkan niat. enggak Berapa sih waktu lu konsul dan lu mau lakuin itu, lu berapa sih sampai lu bilang mahal? sekitar 70-80-an. Itu cuma kayak di perut doang. Perut sama apa paha? Perut doang. Perut doang 78 Iya. juta. 70-80-an. Dan itu tapi rata-rata orang yang itu kan secara instan dong, lemaknya kan langsung keluar kan? Langsung hilang dong. Langsung hilang. Menurut tuh worth it nggak itu? Gue nggak tahu karena gue nggak nyobain juga kan ya. Oh iya sih. Tapi kalau menurut gue sih pribadi ya, lu lipo emang oke lah, lu mau cari cara instan. Tapi kalau misalkan lu lipo pun after that lu harus kayak tetap jaga pola makan. Lu harus, karena apa? Itu kan yang dibuang lemak lu doang kan. Lemak lu doang yang dibuang, even udah selesai lu kecil nih, perut lu kecil, rata gitu kan. Lu makan blak lu nimbun lemak lagi. Ya kan? Keluar 70 juta lagi. Iya. Balik lagi ya, makanya kalau orang yang sedot lemak biasanya kan balik lagi ya. Nah itu karena apa? Mereka tuh kayak nyandu dan dia nggak tahu gimana cara manage-nya mungkin. Mungkin orang-orang itu tergiur gara-gara instannya aja sih. Soalnya gue juga kan tergiur gara-gara instan gitu. That's why yang instan itu nggak selamanya bagus dan nggak selamanya berhasil. Betul. So segala sesuatunya perlu proses. Karena dari berproses kita belajar, dari belajar kita punya pengalaman dan berhasil. Good luck ya, fat loss programnya berhasil, body goalsnya dapat, badan lebih sehat, dan juga semoga di tahun depan karirnya lebih gemilang. Amin. Sukses juga buat DJ-nya. Amin, kamu Dan juga. semoga cepat dapat goals ya. Amin, doain ya. Kita undang lagi ya. Iya.
Gak berasa ya kita ngobrol lama banget Iya. ya, cuap-cuap. Iya. Emang kalau udah ngobrol sama cewek cantik gak mau udahan Paling bisa ya. Aduh, jangan kapok-kapok ya, ntar Enggak pakai dong. sini lagi. Oke, thank you lo udah undang. Ya dong, always. Guys, udahan dulu kontennya kali ini. Jangan lupa ya, dukung terus konten-konten YouTube Ai dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channelnya DJ Reva Anwar. Dan cewek cantik di luaran emang banyak, tapi yang kayak gini ya cuma Reva ini.